Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fathir Berlihawa dengan NIM channel 12415 dari kelompok 6 BSLT. Oke, kali ini saya akan membacakan kultum. Kultum tentang materi yang diberikan ke kakak. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul dan berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya, diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kekuatan untuk menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang dua hal, yaitu dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita saat ini, yaitu kepemimpinan dan teknologi serta bagaimana kedua ini bisa dilihat dari sudut pandang agama Islam. Pertama, kepemimpinan itu sendiri bukanlah hanya soal kekuasaan, tetapi lebih pada tanggung jawab sebagai seorang muslim, sebagai seorang pemimpin. Kita diamanahi untuk memimpin dengan bijaksana, adil, yang penting dengan rasa kasih sayang kepada orang-orang yang kita pimpin. Islam sangat mengajarkan tentang hal ini. Contohnya, lihat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang contoh pemimpin terbaik. Beliau memimpin dengan hati yang tulus, selalu mengutamakan kepentingan umat dan tidak pernah memanfaatkan posisi beliau untuk kepentingan pribadi. Namun Nabi Muhammad SAW selalu mendengarkan keluhan umatnya dan mengambil keputusan yang tepat untuk mereka. Dan ini juga dan ini diajarkan dalam sebuah hadis yang terkenal. Setiap kalian setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis, hadis Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh seorang pemimpin, baik itu pemimpin dalam keluarga, organisasi, maupun negara. Tapi pemimpin yang baik gak hanya berfokus pada masalah internal saja kan. Ada banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah teknologi. Teknologi ini sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita memanfaatkan teknologi dengan cara yang benar? Nah, disinilah kepentingan melihat teknologi dalam perspektif Islam. Islam tidak pernah melarang untuk kita untuk belajar dan memanfaatkan ilmu pengetahuan termasuk dalam hal teknologi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dan Allah mengajarkan kepada orang manusia yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 5. Ini menunjukkan bahwa Islam mendukung kita untuk menguasai ilmu dan teknologi selama itu digunakan untuk kemaslahatan Islam, kemaslahatan umat. Maaf, kita bisa lihat bahwa banyak hal positif yang bisa kita lakukan dengan teknologi. Misalnya dengan adanya internet, kita bisa mengakses ilmu pengetahuan secara lebih mudah, belajar agama melalui platform, bahkan berdakwah melalui media sosial. Salah satu contohnya juga yaitu ada namanya aplikasi Muslim Pro. Itu kan sebenarnya teknologi yang dipakai untuk kita para umat Islam menjadi lebih mudah mengingat nama sholat, mendapatkan ajaran dari HP, dapat Al-Quran free dan masih banyak hal-hal bagus lainnya. Sebagai contoh, sekarang kita bisa belajar banyak hal dari rumah. Oke, selanjutnya kembali ke soal kepemimpinan. Seorang pemimpin yang bijaksana pastinya akan menggunakan teknologi untuk kebijakan umatnya. Teknologi bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk mempercepat perubahan positif. Misalnya dalam hal pendidikan, seorang pemimpin bisa mendirikan platform pendidikan online agar ilmu bisa diakses oleh semua orang atau menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita tahu sekarang kita sangat bergantung pada teknologi, jadi sangat penting bagi kita untuk bisa menggunakan teknologi ke jalan yang benar agar bermanfaat bagi umat bermanfaat bagi umat bermanfaat bagi umat dan teknologi itu seperti pandang mata dulu. Teknologi itu seperti pedang bermata dua, bisa memberi manfaat besar, tapi juga bisa membawa kerusakan jika tidak digunakan dengan benar. Jadi sebagai pemimpin kita harus memanfaatkan teknologi dengan bijaksana, dengan niat memajukan umat, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya memperbaiki kualitas hidup kita semua. Akhirnya,
Semua bisa menjadi pemimpin yang amanah, bijaksana, dan mampu memanfaatkan segala potensi yang ada, termasuk teknologi untuk kebaikan umat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja dari saya. Saya undur diri. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.